الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق السماوات والأرض في 6 أيام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم وصاحب رسالة الإسلام. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان إلى آخر الأيام. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sidang Jumat rahimakumullah, puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai bentuk kenikmatan yang dianugerahkan kepada kita hingga siang hari ini. Hari ini adalah hari Jumat terakhir di bulan Syawal. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan dengan segudang harapan yang coba kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memperkenankan kita bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik mungkin. Sidang Jumat rahimakumullah, penyambutan hadirnya Ramadan telah mulai nampak terlihat di lingkungan kita, terutama di masjid-masjid dan mushola. Tentu ini fenomena yang patut untuk kita syukuri, karena menjadi salah satu bukti adanya keimanan di dalam kehidupan umat. Sudah seharusnya orang-orang yang beriman merasakan kebahagiaan akan hadirnya bulan Ramadan dalam kehidupannya sebagai momentum yang paling tepat untuk bisa meningkatkan kualitas ketakwaan diri. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa Ramadan dengan ibadah puasa di dalamnya adalah momentum yang paling tepat, yang paling mudah, yang paling dekat membuat kita orang-orang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sidang Jumat rahimakumullah, bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa menjalankan ibadah puasa di dalamnya harus kita sadari sebagai anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenikmatan yang membuat orang-orang yang sudah di alam kubur menjadi sangat iri terhadap kenikmatan ini. Karena itu, momentum ini harus benar-benar mampu kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Hari-hari yang dihadirkan oleh Allah harus mampu kita gunakan untuk mencatatkan amalan-amalan kebaikan
yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa dalam arti yang sesungguhnya. Sidang Jumat rahimakumullah, takwa dalam arti yang sesungguhnya tentu bukan hanya dibuktikan dengan tertunaikannya amal-amal ibadah ritual kepada Allah, tapi juga harus terbuktikan dalam tertunaikannya ibadah-ibadah sosial antar sesama umat manusia. Karena keduanya sama-sama aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang mengikat kita sebagai hamba-Nya. Persepsi keislaman yang sempurna tidak pernah membedakan antara ibadah-ibadah ritual kepada Allah dengan ibadah-ibadah sosial antar sesama manusia. Keduanya harus berjalan seiring dalam setiap langkah kehidupan kita di dunia ini, sehingga kita layak disebut sebagai hamba yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 112, "Ghuribat 'alaihimul dhillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Dimanapun mereka berada, mereka selalu berada di dalam kehinaan, kecuali jika mereka berpegang teguh dengan tali agama Allah dan tali perjanjian antar sesama manusia. Karena itu sidang Jumat rahimakumullah, hadirnya Ramadan di mana ibadah puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita orang-orang yang beriman, harus kita tunaikan dengan sebaik mungkin. Mulut kita bukan hanya kita jaga dari makanan dan minuman, tapi juga harus kita pastikan terjaga dari segala kata-kata kotor, kata-kata keji, teriakan, dan hal-hal semacam. Sehingga hadirnya Ramadan dalam kehidupan kita mampu menghadirkan suasana kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Jangan sampai kita nodai kesucian Ramadan dan ibadah puasa di dalamnya dengan tindakan-tindakan yang tidak patut dilakukan sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang-orang yang yakin akan adanya kehidupan akhirat. Orang-orang yang yakin setiap tindakan yang kita lakukan akan ada pertanggungjawabannya di hadapan mahkamah Allah di hari akhirat kelak. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu mengingatkan kepada kita semuanya di dalam melaksanakan ibadah puasa nanti. Kita betul-betul harus menjaga adab-adab di dalam berpuasa. Bukan sekedar tidak makan, tidak minum dari mulai subuh hingga maghrib tiba, tapi kita jaga seluruh anggota badan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan wa 'arafa hududahu wa tahaffadha mimma yanbaghi an yatahaffadh minhu kaffara ma qablahu." Barang siapa berpuasa Ramadan, dia tahu batas-batas yang harus dia jaga. Kemudian dia jaga dengan baik seluruh batasan-batasan yang harus dia jaga. Maka dosa-dosanya mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu sidang Jumat rahimakumullah, ibadah puasa yang akan hadir sebentar lagi dalam kehidupan kita harus kita jaga dengan baik, yang betul-betul mampu mengantarkan kita menjadi hamba Allah dengan kualitas ketakwaan terbaik yang mampu kita capai di tahun ini. Sebuah bait syair menarik untuk kita perhatikan. Ata Ramadan mazra'atul ibad litathhiril qulubi minal fasad. Ramadan hadir sebagai ladang bagi orang-orang yang beriman untuk bisa membersihkan hatinya dari segala hal yang merusakkan. Fa'addi huquqahu qawlan wa fi'lan wa zadaka fattakhidhu lil ma'adi. Maka tunaikanlah hak-hak Ramadan itu secara sempurna, baik dalam kata-kata maupun perbuatan, dan jadikanlah dia sebagai modal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman zara'al hububa wa ma saqaha ta'awwaha nadiyan yawmal hasad. Barang siapa menebar benih tapi tidak mau menyiraminya dengan baik, maka pasti dia akan menyesal saat musim panen tiba. Sidang Jumat rahimakumullah, walaupun penantian Ramadan kita sudah berada di ujung akhir, namun bukan berarti setiap kita dijamin pasti akan bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Lihatlah, jutaan manusia muslim sedang menunggu harinya Ramadan tahun ini, tapi ratusan di antara mereka lebih dulu dijemput oleh malaikat, dan hari ini tidak lagi bersama-sama dengan kita untuk menunggu hadirnya Ramadan. Karena itu, marilah kita perbaiki diri tanpa harus menunggu hadirnya bulan Ramadan. Bila hari ini kita mampu memperbaiki, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatatnya sebagai prestasi. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk menunda perbaikan diri, menunggu hadirnya Ramadan dalam kehidupan kita. Karena waktu tidak ada yang tahu sampai kapan kita diberikan jatah untuk menjalani kehidupan di muka bumi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semoga di sisa waktu di penghujung Sya'ban ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Kita tunjukkan keinginan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, dan kita sudah mengawali kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Semoga dengan semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan kita betul-betul bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa mengoptimalkan seluruh waktu-waktunya untuk mengumpulkan sebanyak mungkin perbekalan sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadzal wa iyyakum ajma'in. Demikianlah yang bisa disampaikan dalam khutbah ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus melimpahkan kekuatan keimanan kepada kita, dan kita betul-betul bisa bersama-sama saling menguatkan di dalam menjalani kehidupan dalam keistiqomahan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس.